Kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang masuk. Sekali lagi banyak sekali pertanyaan yang masuk ke saya, bahkan hampir ribuan chat yang masuk. Saya nggak sempat untuk ngebalesin satu persatu, tapi sebagian sempat saya balas. Dan di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang ingin sekali memulai bisnis online. Sebenarnya bisnis online itu mudah teman-teman ya. Hanya saja teman-teman perlu belajar dan perlu membiasakan diri. Sekali lagi, potensi bisnis online itu sangat besar. Ya, terbukti ratusan member yang bergabung di komunitas kita saat ini itu bisa menghasilkan omset ratusan bahkan miliaran rupiah. Mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan yang saya jawab dari teman-teman itu bisa ngebantu ya teman-teman semua untuk yang ingin memulai bisnis online. Pertanyaan pertama dari Dangdut Update. Ya, kita goyang dulu ya. Semisal kita mau COD sama customer, berarti kita harus transaksi manual sama supplier. Misal kita stay di Jogja dan supplier di Jakarta. Nah, customer Jogja mau COD di Jogja, gimana tuh Gan? Ongkirnya ikut mana? COD yang dimaksud di sini bukan COD kita ketemuan. Yang harus dipahamin itu seperti itu dulu. COD di dalam marketplace atau kalau teman-teman menggunakan ekspedisi SAP ya, namanya ada SAF ya, itu ada fitur COD. Dan di dalam marketplace seperti Lazada, seperti Shopee itu ada yang namanya fitur COD. Jadi fitur COD itu ketika customer pesan dari Shopee, maka dia pilih pembayaran COD, kurir akan mengantar paket tersebut ke alamat si customer. Nah, ketika barangnya sampai di rumah, si kurir itu akan mengambil uang pembayaran terhadap produk tersebut. Ya udah, barangnya dikirim sama ekspedisi gitu. Nah, setelah dikirim, si kurir ngambil uangnya ya, dibayarnya di rumah. Jadi yang COD itu bukan penjual dan pembeli, tapi penjual mengirim paket ke ekspedisi, ekspedisi mengirim paket ke pembeli. Dan ketika sampai di tempat pembeli, ya si ekspedisi mengambil tagihan. Kita harus kerja sama dengan supplier. Dan ini ada polanya, ada caranya. Dan salah satu kenapa saya, Bang Afwan dan Mas Arli mendirikan Baleo Mall adalah salah satunya untuk mempermudah nanti para teman-teman yang ingin berbisnis online dengan sistem dropship. Karena nanti di marketplace itu udah resi otomatis, dan gimana caranya bisa COD, gimana caranya bisa pakai Grab tapi kita dropship, itu semua nanti ada di dalam Baleo Mall. Tapi pada intinya sekarang pun, saat ini pun saya bisa kok dropship dan mengaktifkan COD. Saya juga bisa dropship mengaktifkan Gojek. Padahal supplier saya di Jawa dan saya aslinya itu ada di Medan, seperti itu. Jadi itu hanya perlu kerjasama dengan supplier ya. Transaksinya bisa dari WhatsApp, bisa dari email, bisa dari spreadsheet, tergantung kesepakatan kamu dengan si supplier. Dan ini butuh trusted ya, atau butuh kepercayaan antara si penjual atau si dropship dengan si supplier, seperti itu. Mas Topik Tov, kalian jelasin, itu kita dropship tapi kok bisa COD ya? Gimana caranya? Masih bingung? Ya tadi ya, kerjasama dengan supplier, seperti itu ya. Kalau kamu bingung, kamu juga bisa tonton video saya yang tentang resi otomatis itu Shopee miliaran ya. Shopee miliaran itu cara menghasilkan miliaran, omset miliaran dari Shopee tanpa punya produk. Di situ kalau nggak salah udah saya jelaskan ya, sudah saya jelaskan. Atau kalau nggak salah di video saya tentang bedah sistem Shopee. Oke, di situ sudah dijelaskan sangat detail. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Prisai Langit. Wow, Bang, saya mau main di Lazada. Emang bisa main di Lazada? Setahu saya mainnya di Taman Ria. Ya, saya mau main di Lazada setelah melihat video abang yang lama. Dan setelah saya buka di Lazada, sekarang pengirimannya menggunakan Lex. Nggak ada pilihan cashless. Itu gimana? Sekarang semua ekspedisi diambil sama Lex, lalu Lex nanti akan mengirim ke pihak ekspedisi seperti Ninja, Si Cepat, Lazada ya, seperti itu. Tidak ada masalah kita pakai Lex, asalkan kita bisa kerjasama dengan supplier ya, itu tidak ada masalah, seperti itu. Dan ketika teman-teman memilih ekspedisi Lex,
saran saya teman-teman jangan pilih yang pick up, tapi pilih yang drop off. Artinya adalah kita mengantar barang ke kurir. Alasannya kenapa? Udah, kamu pilih yang itu aja ya, karena itu lebih gampang nanti ke depannya. Seperti itu. Dari Niko Chandra. Lanjut part 2-nya Bang. Sekalian saya mau nanya, sebenarnya untuk mendapatkan traffic dari luar marketplace lebih efektif dari Facebook Ads atau dari Instagram? Nah, ini sebenarnya dari manapun traffic yang kamu dapatkan itu tidak ada masalah. Efektifnya yang mana? Ya tergantung audiens kamu gitu. Jadi bukan berdasarkan market wadahnya. Mau kamu dari YouTube, mau kamu dari Instagram, mau kamu dari Facebook, bahkan mau kamu dari TikTok, itu tidak ada problem. Ya, tidak ada masalah mau dari mana traffic yang datang ke toko kamu. Intinya atau rumus sederhananya, ketika kamu berjualan produk, semakin besar traffic yang datang ke toko kamu, kemungkinan closingnya semakin besar. Itu dulu. Ya, sebelum kita bahas nanti ada rumus lainnya. Tapi semakin besar traffic, kemungkinan closingnya akan semakin besar. Ya, di luar nanti ada faktor lainnya lagi ya, ada rumus lainnya lagi. Tapi yang paling sederhana adalah semakin besar traffic, semakin besar closing. Jadi saya mau ngambil traffic dari Facebook, whatever, nggak masalah gitu. Kamu mau ngambil traffic dari TikTok, ya nggak masalah gitu. Tetap saja semakin besar traffic ada kemungkinan besarnya kita akan semakin besar closing ya. Dari Mbak Nisma Angel 858 ya. Harus pakai laptop ya? Atau bisa pakai HP Android? Soalnya saya termasuk yang gaptek dan baru mau belajar bisnis online. Terus gimana caranya dapetin tools Optima? Terima kasih atas respon dan jawabannya. Berbisnis online itu sebenarnya bisa menggunakan handphone. Tapi menurut saya ketika teman-teman menggunakan handphone, hasilnya tidak akan optimal. Tapi buat teman-teman yang ingin memulai, itu nggak masalah. Kamu mau pakai handphone, ya, kamu mau pakai laptop, asalkan kamu jangan pakai Android 3310 ya. Nanti nggak bisa internet ya, yang bisa main ular-ularan ya. Jadi ya saran saya sih kalau kamu punyanya handphone, ya nggak masalah. Seperti salah satu code dari salah satu marketplace, mulai aja dulu gitu. Jadi ya kamu mulai aja dulu. Mau pakai handphone kayak mau dari laptop itu nggak ada masalah. Bahkan ada salah satu member saya yang dia memulai bisnis online ya, itu dari warnet teman-teman. Jadi sebenarnya nggak ada alasan keterbatasan alat ya. Kamu bisa kok mulai dari warnet. Warnet itu 5 jam 10.000 gitu. Atau kamu pinjem kayak laptop saudara kamu ya. Nggak mungkin saudara kamu nggak punya laptop gitu. Atau family kamu nggak punya laptop. Pinjem sewa gitu sebulan 300.000. Jadi nggak ada yang nggak mungkin gitu. Nah terus gaptek ya. Gaptek itu jawaban yang sangat-sangat klasik banget ya. Kalau menurut saya itu klasik banget. Jadi ya nggak bisa saya terima gitu. Saya ngetek video itu berkali-kali gagal ya. Biar teman-teman tahu gitu. Jadi nggak ada cerita kita itu nggak bisa gitu. Yang penting coba dulu, coba ya. Jadi saya juga nggak pinter editing, saya nggak pinter ngedit gambar, ngedit video, saya dulunya nggak pinter digital marketing. Semua bisa dipelajari. Ya, semua bisa dipelajarin. Jadi nggak ada kata gaptek sebenarnya. Hanya ada kita mau mencoba terus jalan atau kita mau berhenti dan cuman bilang kita gaptek. Itu menurut saya. Ya sekali lagi saya ngetek video berkali-kali gagal karena saya bukan content creator. Saya bukan orang yang biasa ngomong di depan umum. Tapi saya berusaha. Saya terus berusaha. Jadi tidak ada kata gaptek dan fasilitas. Kamu bisa di warnet, kamu bisa sewa laptop family kamu. Ya, jadi untuk memulai mau pakai laptop, mau pakai handphone itu tidak masalah. Tapi saran saya lebih menggunakan laptop. Karena dengan menggunakan laptop biasanya akan lebih optimal seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, saya akan jawab pertanyaan dari Desi Anjani. Kak, saya mau nanya, kalau kita dropship jual barang di marketplace Facebook, oke, tapi pembelinya minta kirim pakai COD atau pos, itu gimana? Nah, caranya simple ya. Tadi udah saya bilang, kamu buka toko di dalam marketplace seperti Shopee. Terus
kamu aktifin fitur COD-nya. Nah, suruh pembelinya transaksi di toko kamu yang di Shopee. Ya, jadi ada pihak ketiga. Beberapa tips dari saya untuk teman-teman yang ingin mengaktifkan fitur COD. Ya, saran saya teman-teman itu menyediakan pulsa ataupun telepon seperti itu ya. Jadi ketika ada orang yang pesan COD, itu ditelepon dulu. Ya, kadang orang iseng ya, iseng-iseng gitu ya, order padahal dia nggak ada. Nah, kalau kita telepon, terus habis itu kita verifikasi dulu bahwasannya bener nggak dia ada pesan barang. Itu untuk tingkat cancel rate-nya akan kecil. Atau transaksi gagalnya akan kecil. Ya kan eman-eman ya, kita udah kirim barang, kita udah bayar ke supplier, atau buat kita yang stok, kita sudah kirim paket, ya udah packing. Terus tiba-tiba cancel gitu ya. Karena nggak ada yang ngambil barangnya, atau dia cuman iseng, kan sayang gitu. Nah, saran saya teman-teman bisa menyediakan paket telepon ya. Dan ketika ada pesanan COD, itu ditelepon dulu orang yang beli, dikonfirmasi dulu. Kalau perlu kirim data seperti KTP atau kirim data seperti kartu pelajar ya, memastikan bahwasannya dia memang benar-benar niat memesan barang dengan sistem COD itu ya. Lalu selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Andri Malik. Mas Arif, saya mau nanya, kalau kita dapat orderan hari ini tapi di packingnya dikirimnya besok oleh supplier, apakah itu akan menjadi masalah bagi toko kita yang dropshipper? Ya, itu sebenarnya nggak ada masalah ya. Jadi batas waktu pengiriman produk itu kurang lebih 3 hari ya. Dan ketika kamu mengirim paket dalam waktu 2 hari, itu ya nggak ada masalah gitu. Kecuali kamu kirim paketnya 1 tahun kemudian ya, atau 100 tahun kemudian, bisa jadi orang yang mesen udah meninggal ya. Jadi nggak ada masalah kalau kamu mau kirim paketnya itu besoknya, atau supplier kirim paketnya besoknya ya, seperti itu. Oh, saya jawab pertanyaan dari Vivia Underwear. Mas, main FB Marketplace bayarnya banyak, minta COD. Kan sudah saya bilang, caranya sederhana. Kamu hanya perlu upload produknya di Shopee. Terus abis itu kamu aktifkan fitur COD di Shopee dan kamu transaksi ke supplier secara manual. Karena memang potensi COD sangat besar, teman-teman. Sekali lagi, potensi ketika kita mengaktifkan fitur COD itu sangat besar. Kenapa? Ya sekarang teman-teman bayangkan aja, di luar sana banyak sekali orang yang nggak punya rekening. Banyak sekali orang yang nggak punya mobile banking. Ya, anak-anak SMP, anak-anak SMA itu market loh teman-teman ya. Mereka tuh ya kadang punya uang gitu, tapi nggak ada rekening. Dan mau bayarnya kadang kan maunya COD gitu. Itu anak-anak SMP, anak-anak SMA gitu, anak-anak kuliahan yang kadang memang mereka nggak punya rekening gitu, nggak punya m-banking gitu. Belum lagi orang-orang kampung ya. Orang kampung itu bukan mereka nggak punya uang. Banyak tuh orang-orang kampung ya, yang saya lihat ya, mereka punya mobil, punya rumah ya di kampung-kampung, tapi mereka nggak punya rekening, atau mereka gaptek lah, nggak ngerti teknologi seperti mobile banking. Mereka taunya megang uang cash. Ya, bersawah, ya, jualan ke pasar, taunya uang cash. Simpan uangnya di bawah bantal, ya, simpan uangnya di bawah tempat tidur. Itu orang-orang kampung seperti itu. Tapi mereka punya uang dan mereka ingin belanja online. Ini sangat potensial ketika ada sistem COD. Sistem COD ini sangat potensial untuk market-market seperti itu, teman-teman. Jadi ketika teman-teman tidak mengaktifkan fitur COD, ya sangat-sangat disayangkan. Teman-teman akan kehilangan banyak traffic ataupun banyak market. Ya, seperti itu. Saya akan jawab lagi pertanyaan dari Traveling Obsession. Wow, ini sepertinya Bapak ini suka traveling ya. Oke, ditunggu next part 2-nya. By the way, saya pernah upload manual tanpa Optima. 1 hari 2 produk di banyak Facebook Marketplace. Banyak Facebook Marketplace? Emang Facebook Marketplace ada banyak? Seluruh Indonesia langsung kena pembatasan. Oh, oke. Berarti kamu maksudnya adalah kamu mengupload di banyak Facebook Marketplace untuk di setiap daerah. Kalau boleh sharing itu kenapa, Om? Mungkin bisa dibuatkan videonya. Yang pertama, device kamu terdeteksi oleh pihak Facebook bahwasannya kamu mempunyai banyak device atau akun-akun kamu banyak, itu bisa jadi. Atau bisa jadi produknya duplikat. Kamu menjual produk duplikat untuk setiap daerah. Itu bisa jadi. Atau kamu menjual produk yang dilarang. Seperti misalnya pelangsing, setahu saya dilarang ya. Kosmetik non BPOM, herbal yang non BPOM, itu dilarang di dalam Facebook Marketplace. Pembesar ya. Saya nggak tahu apakah itu dilarang. Pembesar ya. Pembesar apa? Pembesar ya, segala macam pembesar lah ya. Bisa jadi pembesar mata ya, pembesar hidung ya.
atau pembesar perut. Yang penting produk-produk dilarang itu ada ya, ada ketentuannya. Coba kamu baca syarat dan ketentuan di dalam peraturan Facebook Marketplace. Nah, kamu jangan jual produk-produk yang dilarang. Seperti itu aja. Oke? Saya akan menjawab pertanyaan dari Alzarafira. Bang, itu kan update dari PC. Ataupun kita maksudnya mengupdate produk ya, upload produknya dari PC. Bagaimana caranya kalau kita menggunakan Android? Dikarenakan banyak dari kami yang tidak mempunyai PC. Oke, subscriber balik dari YouTuber pemula ya. Oke, Mas Alzarafira, Wani Piro, saya subscribe. Gak ya, bercanda ya. Nanti saya subscribe. Alzarafira, untuk kamu memulai, tadi sebenarnya ada jawabannya udah saya jawab ya sebelumnya. Kamu kan punya family, kamu kan punya saudara, atau kamu bisa sewa ya laptop saudara, atau kamu bisa di warnet ngerjainnya. Terus kalau kamu mau dari Android ya bisa upload aja produknya, tinggal upload dari handphone itu gampang kok. Ya jadi isi deskripsi, copy paste ya. Terus abis itu judul, foto produk, ya udah tinggal dari handphone itu sama. Hanya saja kamu tidak bisa mengedit fotonya, kamu sulit untuk membuat video kontennya ya. Tapi untuk kamu yang memulai ya nggak masalah, kamu mau dari handphone itu it's okay. Gampang kok ya, coba-coba aja ya. Kamu nyoba itu kamu nggak bakal mati kok ya. Kamu nyoba itu nggak bakal mati seperti itu. Oke? Pertanyaan selanjutnya dari Rizky Putra. Bang, ini di Shopee saya kenapa tidak ada JNE regular? Ada cuma JNE cashless. Waduh, saya juga nggak tahu ya. Tapi di toko saya masih ada JNE regular. Nah ini pada akhirnya semua marketplace nanti akan merubah sistemnya menjadi resi otomatis semua, yaitu JNT, Si Cepat, Ninja, JNE Cashless ya. Itu nanti akan dirubah menjadi resi otomatis semua. Dan kenapa Baleo Mall muncul? Baleo Mall muncul karena ini ya. Salah satunya adalah karena dropshipper kesulitan resi otomatis. Maka dari itu kita menyiapkan Baleo Mall, tujuannya adalah membantu para dropshipper, orang yang pingin bisnis online ya, supaya mereka bisa transaksi pakai resi otomatis di Baleo Mall seperti itu. Dan sebenarnya kalau nggak ada Baleo Mall pun bisa gitu ya. Kamu hanya perlu kerjasama dengan supplier, bisa dari WhatsApp, bisa transaksi dari spreadsheet, bisa transaksi dari email, tergantung kesepakatan kamu dengan supplier. Tapi dengan adanya Baleo Mall ya nanti ke depannya, sistem ini sudah dibuat dengan sangat-sangat sederhana. Jadi sangat mudah ketika kamu bertransaksi dropship di sana nantinya, seperti itu. Gimana sih Mas? Ya tunggu aja nanti launching ya Baleo Mall ya, kurang lebih di Agustus ya. Teman-teman tinggal tunggu dan langsung aja daftar di Baleo Mall ya. Pertanyaan selanjutnya saya akan menjawab dari Ana Wulandari. Mau dong Bang, video part 2-nya ditunggu. Video apa? Video blueprint. Thanks ya selalu memberikan pengetahuan tentang usaha online. Ya, terima kasih Mbak Wulandari, sama-sama. Saya mau minta tolong. Wow, tolong apa nih? Dibikinin videonya. Saya masih bingung kalau misalnya ada tulisan gratis ongkir di marketplace. Apakah kita rugi atau tidak? Ditunggu videonya. Gratis ongkir di dalam marketplace seperti contohnya di Shopee gitu ya. Itu sebenarnya adalah subsidi dari marketplace. Tapi marketplace itu sudah melakukan yang namanya cross profit lah ya. Jadi cross profit itu timbal balik. Dulunya itu ya itu subsidi, full subsidi. Jadi bukan kita yang nanggung sebagai penjual, teman-teman. Shopee menarik penjual-penjual, supplier-supplier. Lalu mereka memberikan subsidi gratis ongkir. Pembeli membeli di Shopee dapat gratis ongkir ataupun dapat potongan gratis ongkir. Itu yang bayar siapa? Shopee yang bayar. Makanya orang-orang lama yang jualan di marketplace itu untungnya gede banget dulu ya. Kenapa? Disubsidi sama Shopee gratis ongkirnya, penjual-penjual itu ya. Terus pembeli kan akan lari ke sana ya, akan lari ke dalam marketplace. Tapi sekarang marketplace itu membuat program-program untuk mulai mengambil keuntungan. Contoh misalnya Star Seller. Star Seller itu kamu dipotong berapa? 1%. Ikut promo itu kamu dipotong. Nah, dari situlah Shopee mulai menutupin program-program yang sebelumnya, yang mana program tersebut untuk promosi mereka. Jadi ya kalau misalnya kita aktifin gratis ongkir ya disubsidi sama Shopee. Tapi ketika kita mengaktifkan Star Seller gitu ya, atau kita ikut program khusus seperti 99 itu kan ada potongannya, atau kita official store itu kan ada potongannya setiap penjualan. Nah sebenarnya ya balik nggak balik mereka mensubsidi pembeli ya, pembeli yang beli di Shopee
Tapi mereka mengambil juga keuntungan dari setiap penjualan produk yang ada di Shopee gitu ya. Wajar sih, namanya kita jualan ya. Kamu jualan nggak mau modal sama sekali, nggak mungkin gitu ya. Tapi kan wajar ketika ada penjualan, Shopee akan dapat ya fee berapa persen dari penjualan kita. Tinggal kita naikin margin dan sebenarnya tinggal kita mengasah ya skill dalam berjualan online kita. Sekali lagi saya bilang, jualan online itu mudah, teman-teman. Ya, keuntungannya besar, marketnya luas, biayanya kecil. Kamu bisa tentukan scale up kamu. Kamu punya modal berapa, kamu mau scale up berapa, itu bisa. Modalnya kecil, kamu bisa main dengan yang kecil dulu. Semakin besar modal kamu, maka kamu bisa semakin besar. Itulah bisnis online, teman-teman. Dan pastinya resikonya kecil, teman-teman. Bisnis online itu resikonya kecil, modalnya kecil, potensinya besar. So, buat teman-teman semua, saran saya cobalah belajar. Tidak ada kata gaptek, tidak ada alasan tidak punya fasilitas ya. Kamu bisa main di warnet, kamu bisa sewa, itu tergantung di kamu sebenarnya. Objeknya siapa? Sampai ketemu lagi di next video bersama saya, Ari Budi Manasuko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.